paling penting itu niat kan. Apa niat itu? Ya menyenangkan diri dulu. Orang kok nonton niat lillahi ta'ala. Niat sampai diungkapkan nawa itu ta'aluma lillahi ta'ala. Ini hanya untuk Allah. Ini bisa salah pasang itu. Kalau epistemologinya nggak tepat, bisa keliru, nggak dapat aksiologis, nggak nilai faedah. Coba sebenarnya lillah itu untuk siapa? Untuk dirimu. Lillah itu lirrasulihi wali. Lillah itu sebenarnya apa? Lillah kan nggak ketok Gusti Allah. Lirrasulihi. Rasul juga nggak ketok. Li untuk dirimu itu loh. Li sing dawa, li untuk lana maksudku. Untuk dirimu aja, biar ikhlas loh. Untuk diriku, biar aku prestasi, biar bisa bersyukur ngono lho. Lah iki nek wong syariah iso-iso enggak ikhlas dituduh enggak ikhlas kon gaya awakmu dhewe. Iya pancen aku. Ngono lho. Wis aja ado-ado untuk diri saya. Aku ngene, aku ben ngene, ben iso bersyukur. Artinya apa? Ya imanmu saja, ilmumu saja, nikmatmu saja. Lho, enggak usah jauh-jauh. Wis ikhlas karena Allah, aku cinta Allah. Memangnya kamu bisa mencintai Allah? Nah, makanya harus belajar filsafat. Bagaimana sih cinta Allah itu? Mencintai diri sendiri. Nah, itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat ketiga ayatnya 31. Mencintai Allah apa iso toh? Bagaimana, Cik? Allah semakin dibayangkan tambah keliru itu loh. Cara cinta kepada Allah, cinta Rasul. Cara cinta pada dirimu sendiri. Alias kamu kembali pada imanmu yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Kembali pada imanmu yang bersifat tahu. Kembali pada nikmatmu yang bisa merasakan. Kembali kepada takwamu yang bisa taat, gak maksiat. Itulah cinta Rasul. Cinta Rasul, Allah mencintai kamu. Nah, kalau kamu mencintai Rasul caranya begitu, Allah cinta kamu. Kalau sudah Allah cinta kamu, Allah mengampuni seluruh dosamu, menutup seluruh kesalahanmu, bahkan ditambahi dengan kasih sayangnya. Kalau sudah dapat maghfirah dan rahmah, wirasah dapat. Gitu. Ya wajarnya, ya dirimu aja, untuk diriku. Maka orang yang sholat untuk dirinya sendiri itu beda itu. Nek untuk orang lain sujudnya nomen ben ketok kan ngono. Ya apa? Iya ben orang lain kan itu loh. Nah untuk dirinya loh ngapain? Jadi jelek loh, nggak cantik loh. Iya toh? Ada yang benar. Makanya makanya iya. Ya ibadah ya tenang-tenang wae, enggak ya apa ngono bingungi. Ayo nang bingung tenang wae. Kamu bisa merasakan kita lagi seperti apa. Ya toh? Nikmat ada dalam dirimu. Nikmat ada dalam dirimu, fungsinya merasakan. Kalau nikmatmu itu merasakan kau fungsikan, dia akan menginformasikan kejujuran. Sifatnya iman, tabligh. Takwa dalam dirimu. Maka takwa itu dengan baju takwa tidak sama. Takwa itu fenomena batin, baju takwa fenomena zahir. Takwa itu yang tahu siapa? Ya kamu. Kalau kamu terjebak pada zahir, karena orang kok bisa berpura-pura takwa itu. Maka takwa itu munasabahnya dengan fatonah, kecerdasan. Ya wes untuk dirimu aja, enggak maksiat lah, taat. Pokok enggak maksiat takwa. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Aku hafal soalnya ngajar suwe ini. Surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 32. Hendaknya yang diagungkan itu syariah, zahir. Syariahnya kudu api-api, zahir. Tapi dia harus dipimpin oleh takwamu. Harus muncul atas dasar takwamu. Gaya baju sing apik, ojo elek, biar bisa bersyukur. Tapi takwanya harus melibatkan.
Makanya syukur dengan takabur itu ekspresi zahirnya sama, bedanya dirasa. Padha ae. Wong syukur ki ya kemlinti, wong takabur ya kemlinti. Nah, lek takabur iku tambah bodoh. Gundah gulana bodoh. Tapi lek tasyakur, gare nikmat tambah pinter. Nah, makane tasyakuro. Lek kamu ya apa anake lho. Maka saya bilang, syukur dan takabur itu sama ekspresinya. Bedanya dirasa. Orang itu yang tahu. Nah, oleh karena kita ini juga punya rasa, kadang-kadang rasa kita itu bisa berinteraksi dengan rasanya orang lain. Saya sering mencontohkan Gus Baha itu takabur apa tasyakur itu? Syukur saya kira ya, tambah pinter saya. Padahal kok kemelinti ya, ya pancen iya ngono. Tapi tasyakur ngono. Heeh. Tambah pinter. Titenane lek takabur tambah goblok, mendelep. Apa? Wong takabur iki gundah gulana. Sedih. Ya, itu dirasa. Dari mana kita tahu itu? Ya rasamu. Rasamu itu mengontrol. Pas takabur, ojo takabur, syukur ae. Lah ngono. Bisa apa enggak itu? Bisa. Wong semua ada pada dirimu. Semua diberi oleh Allah potensi itu. Namanya nikmat. Namanya takwa. Nah, 4 potensi inilah iman, ilmu, nikmat, takwa hendaknya memimpin nafsu. Apa nafsu itu? Nafsu itu nafas kan? Kemauan. Nafsu itu nafas. Kemauan. La uqsimu biyaumil qiyamah wala. Nah itu surat apa? Al-Qiyamah. Surat ke-75 ayat 2. Nafsu itu aslinya amarah, nafsu itu kemauan. Kemauan ini harus dipimpin, kenapa? Karena nafsu itu cenderungnya amarah, mendorong bisu. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi terus ghafurur rahim. Itu dalam surat Yusuf surat ke berapa? 12 ayatnya 53. Iso aku ngawur bener insyaallah. Nabi Yusuf sadar itu, dia tidak membiarkan kemauannya. Dia sangat tertarik, tergila-gila kepada kemolekan atau terhadap kecantikan Zulaikha. Zulaikha itu, ya kita nyebut Zulaiha. Indonesia. Zuleka. Terpesona dia secara zahir. Karena kenapa? Dia punya nafas. Selama punya nafas, nafsunya bekerja. Apa? Ya tertarik kepada lawan jenis, libido. Tertarik pada harta benda, perut. Maka aliran materialisme perut itu benar itu. Hedonisme bahwa benar itu. Iya, manusia didorong oleh 2 hal itu. Hanya oleh karena itu, karena dorongannya itu bebas, dia harus dipimpin, dikendalikan. Kenapa? Dia amarah bisu, selalu mendorong bebas. Amarah bisu itu dalam ketika diungkapkan menjadi namanya lawamah. Gitu. Lawamah itu bahasa kita itu mencela. Itu sudah diungkapkan. Yang pertama amarah bisu di dalam. Ini kalau enggak dipimpin oleh iman, dilanjut menjadi lawamah, mencela orang lain, diekspresikan. Ya mencela itu pokoknya perbuatan jahat lah. Melakukan perbuatan tercela, gitu aja lah. Kepingin menguasai harta, kalau enggak dipimpin oleh iman, nyolong, ya enggak? Kepingin ngenekno wong idol, lek gak ono iman, zina, ya enggak? Lawamah juga. Perbuatan tercela. Tapi kalau dipimpin oleh imam, nikah. Bukan imam, maksud iman. Bangun imam muslim. Maksud dipimpin oleh iman baru nikah itu. Apa enggak seneng karo ngayu? Seneng ya. Seneng. Banget padha berarti. Lah, karena seneng kan itu harus dipimpin, dikendalikan oleh iman, ilmu, nikmat, takwa supaya melalui jalan. Kalau dibiarkan dia lawamah, merkosa siapapun, enak dhewe. Apa enggak ada kepinginan merkosa? Ada. Setiap orang pasti ada. Jujur itu bener. Wah, wong lanang kepengin ngrasakno wong itu akeh, ya enggak? Iya. Lah, persoalannya kan lah itu. Nah, kepengin itu nafsu, nafas ini. Nafas ini seiring dengan jasad, simbolnya perut dan bawah perut. Nafas, nafasa yanfusu.
Maka tanda kehidupan jasad itu nafas, nafsu. Ya, walaupun jasad itu enggak obal aja anak ambekan, masih ada nafas, masih hidup itu jasad. Masih ojo urip. Walaupun enggak iso obah nafasnya, lek nafasnya bernafas, berarti cek kepengin donyo, cek kepengin ngonoan. Nah, persoalannya dia itu sadar apa enggak? Maka kalau sadar, ini amarah bisuknya tidak dibiarkan, enggak boleh, lawamah tidak terjadi. Maka berubah menjadi mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan meninggalkan dari yang jelek, jahat kepada yang takwa, yang baik. Namanya mulhamah. Nafsu ketika sebutannya tidak nafsu lagi, tapi nufus. Kita nyebutnya jiwa. Nafsu, nafsani, nufusun. Nah, nufus ini sudah tazkiyah, sudah tersucikan. Bagaimana mensucikannya? Amarahnya tidak diikuti, lawamahnya tidak terjadi, menjadi mendorong kebaikan. Dorongan kebaikan itu ada pada diri kita. Kepingin opo, melakukan, nolong, apa aja kan. Nah, semakin banyak melakukan kebaikan, maka akan melahirkan namanya mutmainnah. 7 lapisannya nafsu itu. Amarah bisu, lawamah, mulhamah. Mulhamah semakin kau lakukan, lahir namanya mutmainnah, tenang. Kalau dibalik, kenapa saya kok nggak tenang? Kurang banyak melakukan kebaikan. Semakin banyak kau lakukan kebaikan atas dorongan jiwa mulhamahmu, ketenangan kau dapatkan. Semakin kau kondisi tenang, maka kamu akan bisa rela dengan apa siapa tanpa membeda. Iya, nggak masalah, no problem itu. Nah, kalau kamu sudah rela dengan apa siapa bagaimana tanpa membeda, baru akan mendapatkan mardiyah. Apa? Mardiyah. Nufus atau jiwa yang ke-6 ya. Jadi amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah. Mardiyah ke-6. Semakin kamu bisa rela dengan apa siapa, dimanapun, bagaimanapun, kamu mendapatkan rela. Dalam tanda kutip, kamu itu akan merasakan bagaimana mendapatkan ridha Allah. Itu caranya, epistemologinya, ketika kamu mampu rela dengan apa, siapa, bagaimanapun adanya. Kalau kamu rela terhadap kejelekan di luar dirimu, kejelekan. Kalau ada orang baik-baik, beri uang sama kamu, pertolongan pada kamu rela, itu biasa. Yang dimaksud di sini tentu bagaimana kita bisa rela terhadap sesuatu yang dalam tanda kutip belum bisa baik sama kita. Kalau kamu rela tak kasih uang 1 juta, rela aku, biasa. Wah ya oleh gak oleh lho lah. Ya apa iso rela tapi melakukan perbuatan. Kamu itu bisa rela kalau melakukan upaya. Oh, sudah mentok upaya gue, ya udah. Lek meneng-meneng rela, aslinya enggak rela. Bingung lah bener. Bingung gitu. Nah, bagaimana kamu mendapatkan rela itu? Fenomenanya adalah pada martabah yang ke-7. Maka disebut al-martabah as-sab'ah. Namanya kamilah. Nafs, jiwa kamilah, jiwa kesempurnaan, jiwa nubuwah. Nufus nubuwah, jiwa kenabian. Nabi itu tidak bisa marah. Kalau dia marah itu manajemen. Ya, itu cara Nabi dalam tanda kutip pernah memarahi Abu Bakar. Tapi bukan berarti Nabi itu marah. Marahnya Nabi gini, Abu Bakar, ojo bersedih, gitu kan? Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, kamu jangan bersedih. Kalau kamu bersedih, ditinggal oleh Allah. Kalau kamu senang, bahagia, tenang, senang, itu rela dengan apa siapa, bagaimanapun, Allah bersama kita. Kalau bersama kita, beres semuanya. Gitu loh. Itu marahnya orang Arab. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau cara Malak, Abu Bakar, ojo ngono. Hanya di Arab kan nggak ada ya bakar kan nggak ada. Kalau di Indonesia kan diambil akhirnya ya. Nama Muhammad dipanggil Mat itu kan. Namanya Abdul Qadir kan. Kalau di Arab nggak ada ya Abdul Qadir, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Hambal, itu kan nggak ada panggilan Qadir nggak ada.
Iya. Jadi martabah sab'ah. Ini harus nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Itu dalam surat ke-89 juz 30 kan? Mulai 78 An-Naba, An-Nazi'ah dan seterusnya itu juz 30. Surat ke-89 namanya surat Al-Fajr. Kalau 90 apa? Al-Balad. Balad tadi sih ya. Ke-89 itu jumlah ayatnya 30. Itu disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27 ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah 27. Irji'i ila rabbiki radiyan 28. Fadkhuli fi ibadi 9. Fadkhuli jannati. Hidup laksana dalam surga itu bisa bergaul dengan siapa, apa, tanpa membeda. Dalam konteks semua itu adalah hamba Allah. Apapun yang terjadi dikehendaki oleh Allah. Bagaimanapun adanya itu atas izin Allah. Namanya musyahadah. Bagaimana kita mensikapi terhadap kejadian itu? Namanya muraqabah. Diawasi oleh Allah. Kita mensikapi jelek, dicatat jelek, mensikapi baik, husnudzon, dicatat kebaikan. Namanya muraqabah. Musyahadah wal muraqabah disebut dengan ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Orang itu bisa muhsin kalau dia mukmin. Orang bisa mukmin kalau dia itu muslim. Makanya Islam, iman, ihsan, terus iqon. Nah, Islam itu fenomena zahir, amal az-zawahir itu Islam, ditangkap objektif dia apa adanya. Salat yang ngono enggak boleh dirubah, rukuk yang ngono aja dibalik ya. Kayang. Namanya al-amal zahir. Mahwal Islam gimana itu? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammad wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam. Haji ya di situ, nggak boleh di selainnya. Manasik haji itu duduk haji. Latihan manasik haji itu duduk haji. Yang namanya haji ya di sana. Jadi, ayo latihan manasik itu bukan latihan manasik. Ya itu duduk ngono lah, ya itu bid'ah. Namanya ya sapa lah ngono. Ya tutorial apalah gitu, pelajaran lah. Kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah enggak pernah dilakukan. Enggak boleh dirubah. Poso min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, enggak boleh dirubah. Enggak boleh puasa wisol, haram gitu. Zakat ya sudah diatur. Syahadat yaitu jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul wa anna syekh Abdul Qadir, enggak usah nambah-nambah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul wa anna syarifah habibati, enggak usah ngono. Enggak usah. Misalnya kalau kan bisa. Loh itu ada yang nambah-nambah gitu itu. Loh, sampean itu bisa disalahgunakan untuk mahabbah itu. Sampean kalau kepengin ngenek orang itu dongone ngono. Tapi itu nafsu, itu ditumpai oleh nafsu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna siapa? Kumpulkan. Boleh. Nah, ya enggak oleh. Wong nafsu ya toh. Nah itu namanya menyalahgunakan, epistemologinya tidak tepat. Loh itu bisa mandi. Kenapa? Karena dibarengi dengan setan. Setan dirimu itu tak buruknya ya. Itu dungane dukun-dukun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wa anna siapa sebut namanya? Dengan terus celuk bare ini. Teko ngono. Sesuk marah, Mas. Loh, iki rahasia aja dikandakno wong ya. Payah. Ya, baiklah. Jadi filsafat itu cara berpikir, tasawuf itu cara berhati. Berpikir dan berhati, berpikir dan berzikir, melahirkan amal soleh. Filsafat itu masih al-amal zahir, materialistik, dia harus ditangkap secara subjektif oleh iman kita. Oleh iman kita sehingga melahirkan ihsan, muhsin.
ihsan, kebaikan ini akan mengantarkan kita kepada keyakinan mutlak pada Tuhan. Disinilah inti daripada pengabdian kita totalitas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15. Itu ayatnya hanya 99, ayat terakhir. Jadi jumlah ayatnya 99. Jumlah ayatnya 99 ayat terakhir itu. Siapa lo? Saya kira begitu ya. Waktunya udah habis ini. Ya, ini sudah pertemuan yang ketiga. Yani salas muhadarat ya. Muhadarat al-muhadarat ats-tsalitsah. Al-ula khalas, as-tsani khalas, wal an ats-tsalitsah. Wa fi ba'd yani rabi'ah, khamisah wa sadisah. Fi kulli liqa' yani salas muhadarat. Alhamdulillah. Seneng malah, kalau seneng kapan seneng? Ya, Tayyib. Kalau tayyib yang jelas ajak tayyib, ajak ngono. Ana tasdid ada musyaddahnya. Tayyib. Kata nam? Tayyib. Dan huruf ta itu aja ada po. Nah, tayyib. To dan ba kan? Tayyib. Tayyib. Ngono, tayyib. Tayyib. Enggak boleh tayyib, enggak boleh ngono. Tayyib. Abot tayyib. Naktafi muhadaratna al-yawm. Wa naltaqi ala khair insyaallah fil usbu' au usbu'ain qadimain. Wa aruddu al-fursah li al-wasid wa huwa al-habib. Naam. Aku akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Ya, terima kasih atas penyampaiannya dari Kiai Mim. Saya ngambil satu saja. Kalau Kiai itu istrinya harus 3. Oh, berarti Kiai 1. dari enggak mau jadi Kiai. Doa. Amin. Ya, terima kasih dari Yai Mim tadi. Mungkin yang kita bisa catat, tasawuf tadi, filsafat tadi ilmu atau cara berpikir. Kalau untuk tasawuf cara berhati. Nah, penghalangnya tasawuf itu maksiatu qalbi, yang menutupi ilmu yang bersifat wirosi. Ya, mungkin itu aja dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.